Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yasina Fadilah, mahasiswi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi terkait hakikat sila-sila Pancasila bagian 2. Sebelum melakukan presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, dengan saya sendiri, Yasina Fadilah, dengan NIM 21010500041, dan rekan saya Nyimastri Anggraini dengan NIM 21010500046. Pengertian Pancasila menurut Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari kata panca, yang berarti 5, dan sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Inti sila-sila Pancasila. Natonagoro 1995-2/19 menyatakan bahwa isi mutlak dari Pancasila dasar falsafah negara meliputi 1. Sila ketuhanan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. 2. Sila kemanusiaan. Pergaulan antara umat manusia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Sila kebangsaan. Setiap bangsa bebas menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan satu sama lain. 4. Sila kerakyatan. Demokrasi yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Sila keadilan sosial. Mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Inti sila pertama Pancasila menurut Effendi 1995-2/39. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dalam melaksanakan kemerdekaan beragama ini, negara menghendaki adanya toleransi dari para pemeluk agama, sehingga tidak akan membenarkan adanya pemaksaan suatu agama kepada orang lain. Pemerintah juga harus selalu membimbing dan mengarahkan segenap warga negara dan penduduk untuk selalu mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, serta memberikan kebebasan kepada setiap penduduk Indonesia untuk mengembangkan agamanya tanpa mengganggu hak dan kebebasan pemeluk agama lain. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila memberikan pedoman kepada bangsa Indonesia untuk mengamalkan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama lain dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Inti sila kedua Pancasila menurut Effendi 1995-2/39. Negara mengakui adanya hak dan kewajiban yang sama pada setiap warga negara Indonesia dan mengharuskan kepada negara untuk memperlakukan manusia Indonesia dan manusia lainnya secara adil dan tidak sewenang-wenang. Di samping itu, negara harus menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan kedudukan hukum dan pemerintahan yang sama, serta membebani kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Negara wajib menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang berbudi luhur sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila memberikan pedoman kepada bangsa Indonesia untuk mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat,
persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Inti sila ketiga Pancasila menurut Natonagoro 1983.265. Kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat dan bangsa, menghidup-hidupkan perbedaan yang mempunyai daya penarik ke arah kerjasama dan kesatuan, dan mengusahakan peniadaan serta pengurangan perbedaan yang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak-menolak ke arah perselisihan, pertikaian, dan perpecahan atas dasar kesadaran akan kebijakan dan nilai-nilai hidup yang sewajarnya. Lagi pula, dengan kesediaan, kecakapan, dan usaha untuk sedapat-dapatnya melaksanakan pertalian kesatuan kebangsaan, mungkin menurut pedoman Majemuk Tunggal bagi pengertian kebangsaan. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila memberikan pedoman kepada bangsa Indonesia untuk mengamalkan sila persatuan Indonesia sebagai berikut. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Inti sila keempat Pancasila menurut Natonagoro 1983.266. Kebebasan dan kekuasaan rakyat di dalam lapangan kenegaraan atas dasar Tritunggal, yaitu negara dari rakyat, bagi rakyat, dan oleh rakyat. Eka Prasetya Pancakarsa atau P4 memberikan pedoman tentang inti sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan adalah sebagai berikut. 1. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. 2. Dalam menggunakan hak-haknya harus menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. 3. Tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Inti sila kelima Pancasila menurut Natonagoro. Di dalam lapangan sosial dan ekonomi ada kesamaan, di samping kesamaan politik. Di dalam lapangan sosial ekonomi ada kebebasan dan kekuasaan perseseorangan, dalam keseimbangan dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial, untuk mengusahakan dan memenuhi kebutuhan hidup yang sesuai dengan sifat-sifat mutlak dari manusia sebagai individu. Menurut Eka Prasetya Pancakarsa, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga mengandung inti bahwa sebagai manusia Indonesia hendaknya 1. Menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. 2. Mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap suasana kekeluargaan dan gotong royong. 3. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Untuk presentasi berikutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Nyimastri Anggraini. Terima kasih untuk rekan saya Yasina yang telah memaparkan materi mengenai inti dari sila-sila Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Di sini saya mengambil sumber dari Pitoyo tahun 2012, halaman 49, di mana Pitoyo mengungkapkan penggunaan pemikiran yang luas dan mendalam tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan filsafat Pancasila dimaksudkan guna mempertanyakan
dan menjawab permasalahan bangsa baik secara umum maupun secara khusus untuk tiap-tiap bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Jelasnya, dengan dasar filsafat Pancasila, kita harus mampu merumuskan logos, palitos, dan elhos dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada pengamalan Pancasila yang dipaparkan oleh Hartati Susmadi dalam Daroso dan Suyahmo tahun 1991, halaman 82 sampai dengan 83. Pelaksanaan pengamalan Pancasila menurut Hartati Susmadi dalam Daroso dan Suyahmo tidak mungkin dapat dilakukan dengan sekaligus, tetapi harus dengan cara berangsur-angsur dengan jalan pendidikan di sekolah, dalam masyarakat, dalam keluarga, serta dalam mendidik diri sehingga dapat diperoleh secara berturut-turut, yaitu pengetahuan. Dalam arti pengetahuan biasa, pengetahuan secara ilmiah maupun filsafati dari isi arti atau esensi dari Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, kesadaran. Dengan penuh rasa sadar, orang selalu ingat dan setia kepada Pancasila. Selanjutnya, ketaatan. Dengan ketaatannya, orang selalu bersedia melaksanakan Pancasila lahir dan batin. Dan yang terakhir, kemampuan. Atas dasar kemampuan ini, orang dapat melakukan perbuatan, melaksanakan atau mengamalkan Pancasila. Selanjutnya, evaluasi bentuk dan susunan Pancasila yang bersifat hierarkis piramida. Menurut Kailan, tahun 2008, halaman 60, bentuk dan susunan Pancasila hierarkis piramida. Hierarkis berarti tingkat, sedangkan piramida dipergunakan untuk menggambarkan hubungan bertingkat dari sila-sila Pancasila dalam urutan luas cakupan dan juga isi pengertian. Menurut Kailan, rumusan Pancasila yang hierarkis piramida yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah meliputi serta menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah diliputi atau dijiwai sila ketuhanan yang Maha Esa, meliputi serta menjiwai sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah diliputi atau dijiwai sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi serta menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah diliputi atau dijiwai sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, meliputi serta menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah diliputi atau dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, evaluasi bentuk dan susunan Pancasila yang bersifat hierarkis piramida berdasarkan sumber dari Notonagoro.
Notonagoro mengungkapkan hierarkis berarti tingkat, sedangkan yang dimaksud bentuk piramid dari kesatuan Pancasila ialah bahwa sila yang pertama dan seterusnya tiap-tiap sila bagi sila berikutnya adalah menjadi dasar dan tiap-tiap sila berikutnya itu merupakan penjelmaan atau penghususan dari sila yang mendahuluinya. Selanjutnya, Notonagoro menjelaskan bahwa hal ini hanya suatu gambaran dari suatu bentuk secara matematis, sehingga sebenarnya dapat saja orang membuat gambaran secara lain dari kesatuan Pancasila dalam hal bentuknya. Secara singkat, uraian Notonagoro tersebut dapat dinyatakan bahwa bentuk susunan hierarkis piramida Pancasila ialah kesatuan bertingkat yang tiap sila di muka sila lainnya merupakan basis atau pokok pangkalnya, dan tiap sila merupakan penghususan dari sila di mukanya. Sila pertama menjelaskan bahwa pada sila pertama itu meliputi dan menjamin isi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Begitu pula sila-sila berikutnya saling berkaitan erat dan menjiwai satu dengan yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Apabila ada kesalahan yang kurang berkenan, kami mohon maaf, serta kami membutuhkan kritik dan saran yang baik dan membangun untuk presentasi kami yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.